Dulu tuh yang nonton 80.000, 100.000 di GBK sampai di Sentul Leban, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Tidak ada yang habis main dilempar batu segala macam, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dia kalah, yang menang, selesai persoalan. Sepak bola ini ada problem sekarang di sini karena kita tidak punya idola seperti yang sebelumnya waktu zaman saya. Waktu Menpora, waktu kemarin saya memberangkatkan tim ke Gothia Cup umur 12 sama 13 tahun. Ditanya siapa idola kalian? Yang disebut Messi, Ronaldo, tidak satupun yang menyebut idola orang Indonesia, pemain Indonesia. Nah ini yang mesti kita ciptakan idola ini pada mereka gitu. Jadi Hall of Fame itu salah satu yang dimana nama saya ada di gymnasium di sana. Kalau kita ke sana ke universitas itu ada berarti? Ada kalau pergi ke gymnasium ada foto saya, ada tahun berapa saya mendapat Hall of Fame. Oke. Masih muda dong fotonya? Ya masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat WK, saya sudah berada bersama Om Bob Hippie. Beliau merupakan mantan pemain timnas era 60-an ya? Ya, 60-an. Era 60-an, mantan pengurus PSSI juga, mantan pengurus ASIOP, pengurus PSSI juga. PSSI juga, jadi pengurus SSB juga. Pengurus Liga Kompas juga. Kompas juga, lengkap beliau. Lengkap beliau. Nah, sekarang saya mau cerita-cerita. Om Bob, bisa diceritakan apa Om lahir di Gorontalo ya Om? Ya. Nah, kemudian apa yang paling berkesan saat itu hingga memutuskan sepak bola sebagai jalan hidup pada awalnya? Pada awalnya ya. Jadi pada 1952 kalau nggak salah, itu kita pindah ke Jakarta dari SD di sana masuk di SMP 3 di Manggarai, SMP Negeri 3. Nah pada waktu itu di antar SMP sekolah di Jakarta itu ada kompetisi antar sekolah gitu, termasuk sepak bola. Jadi itu dimustikan untuk ambil salah satu cabang yang mesti diambil pada waktu itu, ada kurikulumnya olahraga dan salah satu adalah sepak bola. Nah di situ saya mulai melakukan latihan-latihan dan juga bermain bersama sesama kawan-kawan di sekolah SMP 3 dan juga bertanding antar SMP negeri seluruh Jakarta. Yeah. Nah di situ kepala sekolah saya melihat bahwa saya ada bakat untuk tampil dalam kancah sepak bola di Jakarta gitu. Nah, saya mulai berlatih secara serius dan seterusnya. Dan kebetulan di Jakarta juga yang namanya gawang. Di situ ada anak-anak dari umur 9 tahun sampai 17 tahun di mana saya juga berkecimpung di situ bersama-sama kawan-kawan saya yang aslinya juga dari Indonesia Timur. Okay. Aslinya dari kebanyakan di tempat saya tinggal itu adalah di mana banyak orang Ambon yang tinggal. Maka itu saya masuk di dalam SSB yang kepunyaan orang-orang Ambon gitu. Di mana saya juga dikira orang Ambon juga, bukan orang Gorontalo gitu. tapi yang nggak apa-apa, yang penting kita bisa main bersama. Nah di situ kembali lagi kepada soal kebersamaan ini, di mana pada waktu itu semua kawan-kawan saya orang Kristen semua, saya sendiri orang Islam dan tidak ada persoalan. Nggak isu ya Om ya? Ya enak ya normal saja begitu. Begitupun sampai di Persija PSSI, kecampuran ini menjadi satu pembauran yang sangat bagus sekali dalam menuju sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi tidak dipersoalkan kamu dari mana, kamu agama apa, kamu suku apa, tidak pernah dipersoalkan gitu. Kisah bisa ke Persijanya gimana Om? Kan dari SMP dari SSB Gawang. Nah di Persija kan ada perserikatan. Ya. Di situ ada bernaung klub-klub seperti Maluku, Bintang Timur, UMS, apalagi ya Maesat segala macam, di mana di tiap-tiap klub itu membawahi pembinaan usia mudanya. Jadi dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ya kebetulan karena saya tinggal di dekat orang-orang Maluku, ya saya masuk di PS Maluku. Oke. Masuk pas PS di mana PS Maluku adalah anggota Persija.
Nah, main terus main. Saya mulai naik dari kelas 4, kelas 3, kelas 2 sampai kelas 1 main di divisi utama Persija. Dan kebetulan Masih di Menteng? masih bukan di Menteng, masih di lapangan Ikada. Lapangan Ikada. Iya, masih ada. Iya. Ikada, oke. Nah, di sebelahnya ada lapangan JFC punya orang Belanda. Iya. Nah, disitulah kita bermain untuk usia muda gitu. Itu untuk pengalaman saya pertama kalinya itu. Dari klub internal itu dilirik lah ke Persija. Dilirik pada waktu itu ada pelatih Tony Pokarnik. Nah, dia mulai melihat pemain-pemainnya akan tampil di dalam kancah untuk usia 20 pada waktu itu. Nah, kebetulan dia melihat saya dan saya terpilih untuk salah satu pemain yang dipilih dari 33 pemain seluruh Indonesia pada tahun 1960 untuk bermain di turnamen di Bangkok nanti pada 1959-1960 untuk umur 20 tahun. Nah. Om, bisa diceritakan kan? Om waktu itu terpilih Coach Tony karena apa? Karena ganteng apa karena apa ini? Ya kena permainan. Nah, itu Om main di mana tuh? Itu saya masih main di namanya itu MBFA. Maluku Boys Football, posisi pemain depan. Oh, striker. Ya, striker. Pada waktu itu kan belum ada sistem seperti sekarang. Masih dalam bentuk WM formasi. Nah, kita dalam bentuk WM formasi. Ya. Jadi pemain itu tetap di posisi masing-masing dalam menyerang maupun bertahan. Belum ada pertukaran pemain seperti sekarang ini nih. Masih dalam WM formasi, masih zaman masih permulaan daripada sistem yang ada sekarang ini. Angkatan Om yang bisa disebut kira-kira? Ya, angkatan saya pada waktu ada yang Anjik, ada Anjik, Kalinudin, ada Ali Andu, ada Sucipto Suntoro. Sucipto Suntoro lebih senior daripada saya. Ada Sucipto Suntoro, ada kakak adik juga Suntoro juga banyak. Ada pemain senior seperti Ramang Jamiat, juga ada Leong Ho, ada Kiatsek. Artinya Om bermain di era mereka? Di era mereka. Yang lucu pada waktu setiap pertandingan itu kan pada tanggal bulan Agustus biasanya Bung Karno nonton. Ada pertandingan internasional Bung Karno. Nah, pada waktu itu kita masih pemain-pemain gawang, untuk masuk kan mesti beli karcis. Jadi kita tunggu Indonesia Raya berbunyi kena Bung Karno masuk, baru kita masuk, karena semuanya begini semua kan. Semuanya kan begini semua, kita masuk, selesai persoalan gitu. Jadi lucu aja kita tunggu sampai Indonesia Raya kena Bung Karno masuk kan. Semuanya kan begini, nggak boleh kan begini, masuk. Lucu. Untuk menonton pertandingan pada waktu Ramang main, Jamiat main, itu menjadi idola kita pada waktu itu. Nah, idola sesudahnya kan ada Omo, ada Wowo, ada Fata, segala macam sesudahnya. Nah, dari Persija Om ke klub apa lagi? Persebaya atau? Lah, pada waktu Asian Games, sudah Asian Games saya pindah ke Persibaya. Om tampil di Asian Games? Enggak, itu belum ya? Saya nggak tampil di Asian Games ya, karena pada waktu itu saya konsentrasi mau sekolah gitu. Sama juga pemain Persib siapa nih, Ambon nih, bukan Heng, pemain Persib Ambon, orang Ambon siapa? Aduh, angkatan itu saya lupa. Ya, itulah sebetulnya. Jadi karena dia juga dapat pampasan perang, dia juga dikirim ke Jepang, dan saya juga ada kesempatan untuk ke Amerika pada waktu itu. Jadi saya tidak turut dalam Asian Games. Pada waktu saya sudah main di Persibaya. Bersama-sama Yakob Syahsale, Ali Nurdin dan lain-lainnya gitu. Nah, itu ketika dapat tawaran untuk sekolah Om, bahkan Om saya lagi sedang top-topnya mainnya. Habis pulang dari kejuaraan 20 tahun di Thailand, di mana kita juara bersama-sama Burma. Di situ saya lagi top-topnya, tapi saya ada tawaran yang menarik dari kakak saya di Amerika yang kebetulan kerja di embassy. Ini ada tawaran beasiswa, kamu mau nggak? Itu saya mikir 3 hari 3 malam, saya pergi karena saya lagi enak-enaknya main di tim nasional itu. Umur masih 20-an. Masih 20-an, 21 gitu. Ya. Jadi saya mesti putuskan. Tapi waktu itu Gubernur Jawa Timur Pak Nur
ini saya bilang sama saya, Bob, lebih baik kamu pergi sekolah daripada sepak bola belum ada masa depan yang baik pada saat ini gitu. Jadi teman-teman waktu itu sepak bola tuh belum menjadi satu pencaharian, bisa mendapatkan income gitu. Dan memang betul juga saya sekolah karena pada waktu saya pulang, kesian banyak kawan-kawan saya di Bandung terutama menjadi tukang catut Rebo West, tukang catut STNK segala macam, di mana mereka tidak mendapat bantuan dari Pemda masing-masing gitu. Yang bagus adalah di Jawa Timur malahan karena mereka dipekerjakan di departemen yang ada untuk PNS. Bukan di pajak. Di mana mereka pergi ke toko-toko untuk menarik pajak-pajak dari tiap toko. Itu bagus itu. At least mereka ada diperdayakan. At least mereka ada penghasilan gitu tuh. Gitu. Om dari akhirnya memutuskan itu karena sumbangsi atau nasihat orang-orang berarti? Kena nasihat kakak saya juga. Orang tua? Orang tua pada waktu itu ayah saya sudah meninggal. Tinggal ibu saya gitu. Kata ibu? Jadi kata ibu lebih baik ya sekolah aja dulu gitu. Itu berarti nggak keluar biaya Om ya? Biasanya? Ya nggak keluar biaya, cuman pada waktu pesawat saya biaya sendiri. Sampai di sana udah dapat beasiswa gitu. Kemana Om itu Om sekolah? Di State University of New York. New York, oke. Ya di New York. Itu tahun? Tahun 1970. 70. Ya 71, sampai 73, 74. Bisa diceritain Om, orang Indonesia yang sekolah di Amerika dengan perbedaan kultur itu gimana adaptasinya? Kebetulan ya karena saya bisa dapat beasiswa juga karena ada hubungannya dengan sepak bola. Di mana tempat saya bermain itu adalah satu sekolah yang khususnya juga dalam sepak bola di samping olahraga lainnya di Amerika Serikat. Di mana saya juga terpilih menjadi salah satu pemain di universitas tersebut. Itu pergaulannya menjadi lebih baik buat saya untuk bahasa Inggris, untuk bahasa sebagainya dan sebagainya. Dan kebetulan saya juga terpilih dari tahun pertama saya terpilih menjadi All America. All America itu artinya pemain-pemain terbaik dari universitas di seluruh Amerika Serikat. Itu yang dipilih bukan saja orang Amerika, tapi juga orang asing yang bersekolah di Amerika Serikat. Dan yang menarik buat saya pada satu saat tahun 72 sebelum saya tamat, itu sekolah kita mengadakan tur ke Eropa. Mewakili sekolah-sekolah yang ada di Amerika bagian timur. Nah di situ saya harus memakai pakaian USA. Mewakili, saya mewakili USA kan. Saya juga bilang hebat juga mewakili atas nama universitas di Amerika Serikat. Sekarang mana Bi? Langka itu. Langka punya, tapi kostumnya kan diambil balik diambil balik. Tapi saya bangga, ini gua pakai USA juga di sini. Main di Spanyol, main di Inggris, main di Belanda, dan balik lagi ke Amerika Serikat gitu. Dan saya termasuk dari salah satu pemain terbaik di Amerika, di seluruh pemain universitas di Amerika pada tahun itu. Kalau nggak salah Om diberi Hall of Fame ya? Saya dari sekolah State Universitas saya dapat Hall of Fame. Di mana presidennya menyatakan pada saya, Bob, setiap anak kamu yang mau sekolah di sini boleh sekolah di sini, tapi nggak usah bayar. Oh ya? Iya. Anak Om? Tapi anak saya tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang kena. Hawanya dingin di sana, di bawah 20 derajat Celcius setiap musim dingin. Emang dingin sekali di sana. Tapi daerahnya bagus, nggak begitu ramai. Tapi ya namanya juga sekolah ya. Jadi banyakkan hanya khusus sekolah saja di sana, selain di samping olahraga gitu. Jadi Hall of Fame itu adalah salah satu yang di mana nama saya ada di gymnasium di sana. Kalau kita ke sana ke universitas itu ada berarti? Ada kalau pergi ke gymnasium ada foto saya, ada tahun berapa saya mendapat Hall of Fame. Masih muda dong fotonya? Ya masih muda. Enggak apa, mau pakai ini. Terus apa lagi Om cerita unik sana? Ini pacar. Saya kira itu ya normal di sana. Di sana itu setiap olahragawan yang baik ya pasti punya pacar. Karena digemari oleh mereka. Ada di sana namanya cheerleaders. Cheerleaders anak-anak cantik yang kalau sebelum pertandingan mereka itu nari-nari segala macam. Dan biasanya mereka itu cari pemain-pemain yang bagus-bagus. Tapi itu menjadi satu cambuk buat saya. Karena apa? Itu membantu saya dalam
dalam bergaul, dalam memperdalam bahasa Inggris saya juga. Karena di sana juga dikhususkan menurut essay itu penulisan bahasa Inggris. Mereka itu bisa membantu saya sedalam mungkin gitu. Karena jadi ada bagus. Slangnya, bukan soal pacarannya, tapi soal bagaimana kita sama-sama belajar gitu. Di mana mereka membantu saya kalau ada grammar saya yang kurang mereka perbaiki gitu. Jadi banyak banget yang banyak banget nih apa namanya kegunaannya gitu untuk di sana. 73 Om langsung balik berarti? 75 saya balik. 75 balik. Jakarta saya apply ke American Express Bank. Di sana saya langsung diterima dan bekerja di American Express selama kira-kira 12 tahun. Di Jakarta maupun di Hong Kong. 84 sampai 85 saya, 75 saya udah mulai 76, 75 udah mulai di American Express. Nah, habis itu tahun 78 atau 80 saya dipindah ke Hong Kong selama 3 tahun di American Express Hong Kong sebagai asisten vice president. Domisili berarti lebih banyak di Hong Kong? 3 tahun kita di Hong Kong. Anak saya yang pertama lahir di Hong Kong. Hampir hilang lagi dia di Hong Kong. Gimana tuh ceritanya? Jadi dia lagi belanja, saya bilang istri saya mau bayar ya. Saya nggak tahunya istri saya nggak bisa perhatikan ini anak udah hilang gitu. Mana rame lagi di mall. Jadi untung ada yang nangis, itu anak saya. Bayangin aja kalau dia hilang, umur masih berapa tahun, 3 tahun. Anak saya nggak begitu, istri saya nggak begitu perhatikan. Tahu-tahu ada yang nangis, ini si novel. Masih ingat dong dia? Bukan ingat lagi, dia bilang ini yang bikin saya hampir hilang katanya di Hong Kong. Bikin hilang saya di Hong Kong katanya. Jadi selama 3 tahun di Hong Kong ya di branch-nya gitu. Ya memang lebih enak kerja di Hong Kong karena Amex di Hong Kong itu karena informasi mengenai keadaan perusahaan dan sebagainya itu lebih gampang didapat daripada Jakarta dan lebih bisa dipercaya informasinya daripada Jakarta. Maka itu di Jakarta kalau bikin presentasi mengenai kredit itu lebih lama melakukannya karena bolak-balik ke New York, Jakarta, mereka belum puas dengan informasi yang kita berikan. Tapi kalau di Hong Kong mereka percaya informasi setiap yang kita lakukan itu. Sehingga pada waktu presentasi untuk kredit application di Jakarta itu bisa makan 10 halaman, 15 halaman, tapi di Hong Kong 2 halaman sudah bisa di-approve. Karena kepercayaan kepada apa yang ada di Hong Kong, informasi kreditnya ada di Hong Kong gitu. Nah, 12 tahun Om di American Express. Apa yang Om dapat? Bukan melulu materi Om. Apa yang Om dapat? Ya pengalaman mengenai perbankan, mengenai perusahaan sehingga sepulangnya dari Hong Kong ya kebetulan ada kawan-kawan di Bimantara. Ya pindah ke Bimantara gitu, pindah ke Bimantara untuk bekerja bersama-sama mereka gitu. Memang Bimantara baru mulai tumbuh, di mana Bambang Trihatmojo dan Indra Rukmanya sebagai pimpinannya ya. Dan memang pada waktu itu perusahaan-perusahaan belum memiliki satu sistem perusahaan yang semestinya ada gitu, sehingga kita mesti perbaiki lagi, bikin balance sheet segala macam gitu. Di Bimantara berapa lama? Di Bimantara kira-kira dari 80 kan 85 dari 85 sampai 98. Ya. Sebelum krisis moneter? Sebelum krisis, habis krisis moneter baru kita keluar. Habis 98, 99. Habis itu Bimantara go public ya, jadi perusahaan terbatas sehingga kita mesti keluar dari sana dan biar profesional yang memimpin Bimantara gitu. Nah, selama mengembangkan itu kan artinya mengembangkan kan sesuatu yang pada waktu itu mengembangkan cari pengusaha yang bisa kita join sama-sama baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk bekerja sama-sama. Yang menarik pada waktu itu adalah Bimantara tidak pernah memakai uang pemerintah. Selalu kita pakai bersama-sama investor dari luar negeri. Di mana kita dalam hal membayar itu kita bukan memakai uang sendiri tapi berdasarkan jumlah sahamnya kita lakukan bersama-sama mereka itu. Jadi dividen yang kita terima, kita tidak terima 100%, sisanya dipotong untuk bayar utang yang kita belum bayar gitu. Jadi kita tidak pernah pinjam uang pemerintah gitu. Nah, dari Bimantara
Om kemana lagi? Mendirikan perusahaan sendiri? Oh enggak ada. Habis itu ya apa namanya, tidak mendirikan satu perusahaan yang mengenai pelabuhan. Karena saya melihat Tanjung Priok itu tidak begitu beruntung, karena yang beruntung adalah Singapura. Semua kapal-kapal besar dari luar negeri hanya sampai di Singapura dan di feeder dari Singapura ke Jakarta. Itu kita rugi karena kita harus bayar fee di Singapura. Waktu itu ya? Pada waktu itu. Pada waktu itu timbul ide, kenapa kita nggak bikin pelabuhan yang sama, hampir sama dengan Singapura. Nah, sehingga saya mendekati Hutchinson Hong Kong. Itu sebelum 1998, sebelum kolaps daripada ekonomi sudah Indonesia. memikirkan akan seperti apa gitu. Ya. Terus? Jadi akan bikin seperti apa yang dilakukan oleh PSA Singapura, sehingga saya bisa lakukan di Indonesia, bukan di Tanjung Priok tapi di tempat yang lain yang bisa sesuai dengan keperluan mereka. Maka saya dekati Hutchinson Hong Kong, di mana mereka adalah memiliki pelabuhan besar di seluruh dunia gitu. Sudah terjadi penandatanganan, tapi terjadi clash ekonomi Indonesia sehingga tidak terlanjut. Kemudian? Itu tadinya akan dibikin di Banten gitu, di mana kedalaman laut di sana memungkinkan 9 meter, memungkinkan untuk kapal-kapal besar bersandar di sana gitu. Nah, lepas 98 itu berarti apa? Jadi akhirnya tidak pensiun lah. Pensiun, ngurusin anak-anak muda main bola aja gitu. Jadi bikin SSB, bikin sama-sama Roni, kita bikin ASIOP segala macam. Karena pada waktu Roni bilang, Om Bob, ini sepertinya habis kita ini nggak ada lagi calon-calon yang menjadi pemain nasional. Salah satu jalannya adalah bikin akademi sepak bola. Berarti kita cerita awal berdirinya ASIOP. Ya. Om gimana bisa cerita? Jadi pada waktu itu Roni Iswadi, itu tahun permulaan dari tahun 2000-an deh. Om udah tidak aktif. Sudah tidak aktif lagi di Bimantara. Jadi ada waktu banyak gitu untuk mereka berilah ASIO bersama Roni Patinasarani, ada Iswadi, ada Risdianto segala macam. Jadi Om bisa dibilang pendirinya. Oke. Pendirinya. Karena keresahan pemain-pemain nasional. Karena keresahan pada waktu itu bahwa tidak ada penerus lagi sesudah kami. Roni bilang sesudah kita nggak ada penerus lagi nih Om. Kita mesti cetak lagi. Apa indikator Om? Maksudnya? Indikatornya karena tidak adanya kesinambungan. Dulu itu setiap habis saya sudah kelihatan, habis saya siapa, habis Roni siapa, kelihatan. Di masa sekarang Om ya. Habis itu putus, vacuum. Habis itu vacuum, sehingga kita memikirkan bagaimana kita bisa mencetak pemain-pemain lagi untuk menyambung ke depannya gitu. Maka timbullah kita bikin SSB Akademi yang alhamdulillah sekarang udah ditiru banyak kota-kota di seluruh Indonesia gitu. Itu menjadi jembatan ke depannya gitu. Jadilah ASIOP itu Om, yang ASIOP sekarang itu, dikenal salah satu SSB terbaik. Kita juga kirim tim ke Gothia di Swedia gitu. Di Swedia itu ada 79 negara yang ikut, sehingga kita bisa melihat sampai di mana ketingkatan pemain usia muda kita di sana gitu. Nah, Om, soal Timnas, soal PSSI, Om pernah masuk ke PSSI, Om udah tahu kondisi sepak bola di kita bagaimana. Nah itu menurut Om bagaimana? Ya seperti yang dirasakan sekarang ya, problemnya adalah kompetisi itu sendiri, klub-klub itu sendiri, yang mestinya dalam ketentuannya bahwa setiap klub profesional harus mengikuti ketentuan yang dari FIFA, harus profesional sekali, tidak bisa hanya tergantung dari pembiayaan lain, harus dari klub itu sendiri. Nah di sini kan sudah ada yang namanya fee dari stasiun dari televisi untuk dapat income dari sana gitu. Hak siarnya. Tapi hak siar pada waktu tidak cukup karena televisi juga curang, karena mereka bilang tidak banyak yang nonton sehingga fee-nya juga tidak begitu banyak. Jadi pada waktu penandatangan umpamanya fee-nya atau 10 miliar atau 20 miliar, pada waktu penerimaan tidak sebanyak itu. Karena dari televisi sendiri bilang bahwa yang nonton tidak begitu banyak. Jadi kita juga tidak bisa buktikan gitu. Nah, ke depannya mestinya itu diatur dengan baik bahwa kalau fee itu sekian banyak ya klub-klub atau PSSI-nya mesti terima sekian banyak gitu. Dan problemnya sekarang karena klub-klub kita belum profesional 100%. Belum bisa berdiri sendiri 100%. Stadion aja nggak punya Om. Nah, stadion aja nggak punya. Terus juga mengenai
komposisi kepelatihannya juga, komposisi pewasit juga. Ya seperti terjadi baru-baru ini dengan tim U23 yang di mana di Thailand kan, pemain wasit juga main juga. Nah itu terjadi bukan saya di sana, tapi di Indonesia juga terjadi setiap ada kompetisi liga. Nah itu mesti dibenahin oleh pengurus yang sekarang. Jadi Sobat WK, Om Bob Hippie ini bukan termasuk ya, pengurus baru di era setelah Nurdin Halid, gitu kan? Ya, setelah waktu itu zaman reformasi PSSI. Pak Azwar Anas. Nah, Bob ini juga orang yang dalam tanda kutip menemukan Indra Safri. Banyak dulu orang yang mencibir, nih ngapain pilih Indra Safri, bukan mantan pemain nasional, siapa dia? Oke lah dia dapat license yang dari AFC. Cuma dia bukan mantan pemain nasional. Waktu itu ada perlawanan seperti Om bisa ceritakan? Jadi waktu itu karena saya ingin pembina usia muda itu jalan, jadi saya mulai dengan U14. Kebetulan ada turnamen AFC di Kinibalu atau di mana saya memerlukan seorang pelatih yang khusus melatih grassroots, bukan pelatih senior A, B, C, tapi khusus grassroots. Saya cari-cari di sini di AFC dan ketemulah nama Indra Safri, di mana dia lulus salah satu yang terbaik dari AFC. Oh, Om korespondensi sama AFC gitu? Kebetulan saya di AFC duduk sebagai anggota komisi teknik juga di sana. Bersama-sama negara-negara lain. Jadi saya tanya mereka juga, saya bilang ada nih namanya Indra Safri dari Padang. Coba saya lihat, ya kebetulan dia termasuk salah satu yang terbaik di sana. Ya, saya ambillah dia untuk melatih U14 saya. Ya. Disitulah ya? Disitulah saya ketemu dia. Ya banyak juga yang menanyakan kepada pilih dia. Saya bilang bukan soal saya senang sama dia, tapi dia mempunyai satu background yang bagus, yang saya khususkan untuk melatih grassroots program di pembinaan saya untuk selama saya menjadi pejabat di PSSI gitu. Waktu itu apa Om meminta beliau presentasi atau sudah cukup? Saya cuma nanya aja apa aja mengenai pembina usia muda kayak gimana, dari AFC-nya bagaimana, dan dia melakukan dengan baik gitu. Oke, jadi Om Bob melawan arus dengan melawan arus. Dan memang apa yang terjadi sekarang bahwa Indra menjadi seperti sekarang itu bukan karena saya pilih dia, tapi itu karena dia sendiri bekerja dengan keras untuk itu. Dia sendiri mempunyai hubungan yang baik dengan pelatih-pelatih yang ada di AFC, di klub-klub di AFC maupun di FIFA. Nah, dia bisa komunikasi dengan mereka untuk ilmu-ilmu yang baru. Itu yang menjadi kekuatan dia di dalam melatih sepak bola di Indonesia. Jadi kalaupun meskipun dipilih, kalau dia nggak kerja, ya tetap aja nggak bisa. Itu dia sendiri yang menjadikan dia seperti sekarang. Dia mau belajar, dia mau berguru dari kawan-kawan dia yang ada di AFC maupun yang ada di FIFA. Dan dia berkomunikasi terus karena dia mempunyai kemampuan untuk berbahasa Inggris yang baik. Itu kelebihannya Coach Indra Safri. Bukan karena saya milih, tapi karena kemampuan dia sendiri untuk menjadikan dirinya seperti sekarang. Oke. Nah, Om, untuk Timnas dan PSSI ke depan ada harapan, ada pesan? Saya kira banyak hal yang mesti dibenahi oleh Erik ya. Yang pertama mulai seperti di Ragunan itu ada apa namanya BLT. Itu ada di Indonesia kan ada 34 BLT di Indonesia. Itu mesti diaktifkan kembali ya. Tapi nanti jangan semuanya. Barangkali dipilih 4-5 kota besar saja dulu, tapi dibenahi dengan betul-betul lapangannya dibenahi. Juga pelatihnya juga harus digaji. At least di atas 10 juta atau 15 juta digaji mereka. Dan di sana di tiap kota itu di mana ada Asprof ya sekarang. Asprof. Itu mereka mesti aktif. Mereka mesti memastikan untuk bikin program tiap tahun untuk kegunaan pembinaan usia muda di Indonesia itu. Nah, di sana juga harus ada yang namanya bidang direktur teknik lah. Jadi direktur teknik ada yang di PSSI, di sana juga harus ada untuk membina atau membimbing Aprofnya untuk menjadikan satu kompetisi atau turnamen di tiap-tiap kota gitu. Harus ada yang supervise dia gitu. Dan itu dimustikan, jangan hanya seperti sekarang hanya namanya Aprov tapi tidak bekerja. Om kan juga ngalamin ya. Buat saya Asprof itu, Askot, mohon maaf tidak semuanya ya, tapi sebagian besar itu buat saya seperti benalu, Om. Mereka cuma muncul ketika kongres. Ada kongres, ada uang saku, ada segala macam. Dan kebanyakan juga saya lihat ada anggota partai.
Jadi mestinya dia free dari hal-hal yang begini. Dia khusus hanya sepak bola saja. Jangan ada anggota ke partai segala macam. Jangan ada hubungannya ke sana gitu. Sebab nanti pada waktu ada pilkada segala macam itu digunakan untuk kepentingan itu lagi gitu. Nggak baik. Yang paling penting mereka dikasih kewajiban untuk memutar kompetisi, Om. Dan juga harus ada pelatih yang digaji di sana. Ya. Digaji at least di atas 10 juta lah, sehingga mereka tuh mau tetap di situ. Jadi Sobat WK di Indonesia ini agak bertolak belakang dengan kita sebut aja Jepang ya Om ya. Iya. Pelatih usia dininya tuh ya gajinya yang besar gitu. Ya. Nggak cuma sekedar hanya di 300.000, 400.000 aja gitu. Karena itu dasar ya Om. Itu dasar. Dan problem yang pelatih SSB sekarang juga dalam setiap turnamen mereka juga kepingin menang juga. Apa yang terjadi, yang main itu juga sebanyak 11 orang. Nah, ibu-ibu yang punya anak marah, ke anak saya kok tidak main-main, karena seorang pelatih ini tidak boleh begitu. Dia harus mencari bakat bukan untuk juara atau tidak. Mereka harus mencari bakat untuk kedepannya gitu. Nah, itu mesti diterang pada tiap pelatih bahwa harus bersikap demikian gitu. Jangan hanya memainkan kesebelasan itu saja hanya untuk menang gitu. Hanya untuk memang mereka ingin karirnya naik ya, tapi itu kan harus berjenjang, tidak mesti begitu saja gitu. Dengan tidak memainkan pemain cadangan yang lain yang mestinya dimainkan gitu. Oh, mungkin untuk generasi milenial nih Om, ya, yang umurnya 30-40an kan sekarang sudah punya anak nih Om rata-rata. Ya. Nah, kami menginginkan anak-anak kami misalnya menjadi atlet apapun cabang olahraganya Om. Apapun cabang olahraganya ya. Nah, sampai titik mana kami harus oke, olahraga pilihan kami, mendingan pendidikan aja deh. Itu Om ada saran? Ya, harus melihat pada apa yang terjadi di cabang-cabang lain seperti badminton, itu sudah menjadi menjadi satu mata pencaharian yang baik ya untuk mereka ke depannya gitu. Atau sepak bola, khususnya sepak bola deh. Sepak bola ini ada problem sekarang di sini karena kita tidak punya idola seperti yang sebelumnya waktu zaman saya. Waktu Menpora, waktu kemarin saya memberangkatkan tim ke Gothia Cup umur 12 sama 13 tahun, ditanya siapa idola kalian? Yang disebut Messi, Ronaldo, tidak satu pun yang menyebut idola orang Indonesia, pemain Indonesia. Nah, ini yang mesti kita ciptakan idola ini pada mereka gitu, bahwa pemain Indonesia juga akan menjadi seperti itu di kemudian hari dengan gaji yang tinggi gitu. Nah, di luar negeri ada Ronaldo, saya waktu ke Brasil itu banyak pemain menjadi idola mereka sehingga mereka kepingin menjadi seperti itu. Sedangkan di sini lihat pertandingan berantem, ada yang segala macam seperti yang tadi di Malang, itu orang tuanya jadi pesimis untuk menjadikan anak mereka pemain sepak bola atau olahraga lainnya gitu. Yang tidak berantem barangkali di tenis karena itu individual timnya, dan di tenis, badminton, berenang is more individual daripada tim sport gitu. Lalu sepak bola tim sport ya berantem ini tidak bisa dihindari. Om, dulu kan di zaman Om ya, waktu main itu kan udah ada supporter ya, meskipun belum beraktivitas. Ya. Itu bisa diceritakan nggak? Ya, supporter pada waktu masih perserikatan, lebih banyak perserikatan di mana kedaerahannya itu sangat tebal sekali. Medan dengan kedaerahannya, apalagi Makassar tidak mau kalah kalau main, Bandung, Surabaya, Irian dan sebagainya. Itu Makassar saja. Kalau main di Jakarta itu orang naik kapal itu ribuan orang mereka datang naik kapal untuk menonton Makassar gitu. Jadi itu yang menjadikan permainnya itu menjadi lebih ramai, lebih hidup, dan tidak ada mania-mania seperti sekarang di mana mereka berantem satu sama lain. Dulu kita main ya kita kasar satu sama lain, tapi situ polo-polo kan hilang lagi, habis nggak berlanjut. Tidak pernah berlanjut di luar. Ya kita kalau habis main ya kamu hantam kaki saya enak air, kayak ya begitu aja, tidak ada rasa dendam sebenarnya. Ya sekarang ini dengan adanya mania itu menjadi panas, suasananya menjadi lebih panas karena dipanas-panasin dari luar gitu. Itu dulu tuh yang nonton 80.000, 100.000 di GBK sampai di Sentel Leban nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Tidak ada yang habis main dilempar batu segala macam, tidak ada sama sekali. Dia kalah ya menang, selesai persoalan. Jadi supporter
harus lebih dewasa. Jadi supporter harus lebih dewasa. Saya juga nonton supporter yang di Eropa juga lebih dewasa sehingga tidak ada hal-hal yang negatif gitu. Mereka ditaruh di sini, taruh sana, nyanyi ini, nyanyi sana, itu aja. Tidak ada yang lain-lain gitu. Om, terakhir Om. Apa yang sudah Om Bob tinggalkan untuk sepak bola baik ketika menjadi timnas ataupun pengurus PSSI? Menurut Om Bob? Ya saya kira basis untuk pembinaan usia muda itu is a must, nggak bisa nggak. PSSI bisa konsentrasi di liga ya 1, 2, 3 segala macam ya oke aja, bisa saja bikin pertandingan untuk menurunkan ranking lah segala macam, tapi jangan dilupakan yang ini, jangan dilupakan yang pembinaan usia muda ini. Harus adakan standarisasi kepelatihan, standarisasi lapangan, standarisasi permainan dan sebagainya gitu. Itu ingat Jepang, Korea Selatan, Cina bukan negara sepak bola. Kita negara sepak bola. Hampir 90% orang kita lebih gampang untuk menjadikan seorang pemain di sini daripada di Jepang atau tempat yang lain. Saya pernah ketemu pelatih Jepang, saya lupa namanya. Saya tanya, untuk menjadi Jepang seperti di sekarang, how many years it takes? Dia bilang kira-kira hampir 39 tahun. Kita mulai daripada pembinaan di sekolahnya, terus di rumahnya dan segala macam. Dan tiap minggu ada video segala macam untuk mendidik mereka gitu. Bukan Tom Bayer Om? Apa? Waktu itu Tom Bayer ada satu film yang dia lakukan tiap minggu di televisi di Jepang. Itu menggambar bagaimana membina seorang punya menjadi lebih baik. Tom Bayer bisa melahirkan pemain-pemain nasional begitu banyak, baik perempuan maupun laki-laki. Saya pernah ajak dia ke Indonesia dulu pada waktu Pak Arifin Panigoro masih hidup. Dia bilang mestinya di sini lebih baik daripada Jepang. Tapi Jepang saya bilang disiplinnya kuat. Karena anak di sana kalau dibilang A ya A, kalau di sini dibilang A jadi B jadi C. Disuruh latihan. bisa ada yang main-main, ada yang sungguh-sungguh di sini. Tapi dia bilang di sini negara sepak bola, bahwa mestinya bisa. Ya. Artinya Jepang perlu waktu 30-40 tahun, barangkali 10 tahun di Indonesia sudah cukup untuk membina satu pemain menjadi pemain yang baik gitu. Ya. Siap. Om ini kan umurnya masih 45 Om ya? Apa? Umur Om masih 45. Mau 80, 78. 78 Om. Nah ini gimana Om menjaga kesehatan? Ini Om masih kelihatan fit meskipun agak olahraga sabana. Saya jalan kaki sabana hari, di samping golf juga sebulan 2 kali main golf, tapi jalan kaki sabana hari dan tentu makanan. Oh, keliling komplek ini? Keliling kompleks ini, dan juga saya ke BG Pak, Gelora Bung Karno. Saya setiap hari Minggu saya di sana 5 sama 6 kali keliling 5 kilometer tiap Sabtu gitu. Jadi resepnya jalan kaki. Jadi ya jalan kaki udah lebih dari cukup tiap hari. Makanan Om? Makanan juga dijaga, jangan terlalu banyak yang berminyak, jangan digoreng, dan yang khususnya yang proses meat itu jangan banyak. Yang proses meat seperti hamburger, hotdog segala macam, yang proses meat itu jangan terlalu banyak. Lebih banyak yang dimasak sendiri, ikan dan sebagainya gitu, dan sayur-sayuran dan khususnya buah-buahan. Itu aja sih ini kuncinya. Jadi jangan terlalu. Kalau pikiran Om, sekarang kan katanya, aduh stres nih pekerjaan gini. Ya karena sudah pensiun, ya mikirin ya 10 cucu saya ini. Ngelihat mereka saya sudah senang sekali setiap hari gitu. Okay. Jadi cucu itu memang membuat make the difference itu. Cucu-cucu ini make the difference. Lain daripada anak. Ini cucu-cucu lari di tangga, jangan terlalu anak lu mau lari lah. Okay. Baik, jadi cucu ini mereka make the difference gitu, menarik dalam kehidupan saya gitu, menjadi lebih gembira, lebih happy dan sebagainya setiap mereka ada di rumah gitu. Tapi ya itulah, saya tidak mau jangan terlalu banyak lari, takut ada apa-apa gitu. Sedangkan anak dulu dia nggak begitu fokus concern gitu. Tapi cucu, waduh, itu lain ini ya, lain sifat kita kepada mereka gitu. Kira-kira ada yang nerusin bakat Om Bob? Saya kira anak cucu saya yang dari anak saya yang perempuan yang kecil si Rabin, namanya Rabin, kita panggil dia Abin. Dia bagus,
dia bagus karena saya sekolahkan dia sama saya suruh latihan tiap hari Sabtu sama seorang guru di Pancoran setiap hari Sabtu. Dan dia mulai melakukan apa-apa yang diinstruksikan oleh pelatihnya gitu. Dari mulai dribbling segala macam. Dan dia mulai lakukan. Saya lihat di depan rumah dia mulai lakukan Pak sama kawan-kawannya gitu. Jadi mungkin saja kita ya mungkin saja dia umurnya masih 4 tahun. Tapi menurut Tom Bayer itu umur harus mulai dari umur begitu, Bapak. Suruh dia suruh dia pegang satu bola tiap hari teng kiri kanan gitu aja dulu. Kiri kanan sehingga dia mempunyai balance di tiap kaki kiri kanannya gitu. Ya. Sehat-sehat terus Om Bob. Ya. Mudah-mudahan kita masih bisa amin. di stadion. Amin. Pada masa mendatang. Sekian Sobat WK, sampai bertemu pada narasumber berikutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PSSI, hidup sepak bola Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.